Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di kesempatan saat ini kita telah diberi beragam kenikmatan yang setiap nikmat itu tidak akan mampu kita hitung, kita bilang nilai dan keluasannya. Setiap nikmat, dan ada beragam nikmat saat ini. Coba kita cermati. Tidur adalah nikmat. Baru saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tidur. Ya, tidur nikmat tidak? Saat kita bangun, kita baca apa? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami jadikan tidurnya kalian sebagai istirahat. Sesuatu yang menenangkan, mengistirahatkan, yang dengan itu kembali kekuatan, kembali pikiran, kembali kesehatan, kembali organ-organ tubuh kita. Tidak ada satupun obat, kegiatan yang dicipta oleh manusia dengan kehebatan teknologinya mengganti nikmat tidur, walaupun hanya beberapa saat. Walaupun hanya beberapa saat. Kita mau minum obat ini, konsumsi ini supaya bisa seperti rasanya bangun tidur. Oh, tidak ada yang bisa. Tidur itu Allah anugerahkan kepada kita sebagai nikmat besar. Setelah itu kita bangun hidup kita.
Hidup itu nikmat besar tersendiri yang saat ini sangat banyak manusia di alam barzakh menginginkan untuk diberi kehidupan walaupun hanya sesaat. Nikmatnya ini tidur, besarnya kebaikan tidur ini, luar biasanya anugerah tidur ini. Hidup saat ini nikmat yang semakin besar. Nah, ditambah lagi saat kita hidup untuk apa? Hidup langsung mengingat Allah. Kita diingatkan azan. Ada yang terbangun sebelum azan, tapi ingatkan, teringat akan kebesaran Allah. Ada kemuliaan tersendiri, ada keagungan tersendiri, ada kehebatan tersendiri. Saat kita tertidur kosong, ya kecuali mimpi-mimpi indah. Saat tertidur, begitu terbangun, langsung di mulutnya ucapan, kalimat-kalimat yang mengingat kepada Allah. Itu jenjang keberagamaan tersendiri itu. Kehebatan, kedekatan kepada Allah tersendiri. Begitu sadar, langsung siapa yang dia ingat? Dan kita dituntun begitu sadar untuk alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau kalimat-kalimat doa lainnya. Saat terbangun, ada yang karena mendengar azan, menjawab azan saat-saat seperti itu, mencermati azan saat-saat seperti itu kesempatan meraih kemuliaan besar tersendiri. Dan di antara nikmat yang sangat besar, hati kita dituntun, diikat, dibuat cenderung kemana? Ke masjid. Saat bangun mau kemana? Mau ke masjid. 1 dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan khusus di akhirat, yang akan mendapatkan naungan khusus di akhirat saat matahari sangat dekat. Ada orang yang hampir tenggelam dengan keringatnya, tersiksa dengan itu. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan khusus, diistimewakan betul. 1 dari itu, rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Salah satu tanda ikatan kepada masjid itu, saat baru bangun tidur, masjid, enggak gelisah dia kalau di rumah. Itu ikatan itu. Walaupun misalnya dia sakit, tidak bisa ke masjid, diberi udzur. Atau hujan, diberi udzur. Atau ada kondisi-kondisi genting. Gempa atau apa, diberi udzur. Tetapi hati tetap. Itu tanda besar. Orang-orang seperti ini mendapatkan nikmat besar. Hati jamaah hanya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya. Kemana mengarah hati kita? Dan kita tahu betul bagaimana hati kita diarahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Nikmat besar. Syukuri betul nikmat itu. Perhebat dengan memunculkan potensi fikiran, kekuatan, keimanan untuk terus mengingat hal itu.
Kita dimudahkan mendatangi masjid. Ada orang punya keinginan kuat mendatangi masjid, tapi tidak dimudahkan. Kita dimudahkan datang. Kita diberi kesehatan, alhamdulillah, nikmat besar. Kita diberi kesempatan, alhamdulillah, nikmat besar. Dua nikmat yang kata Nabi, yang ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan di dalamnya, tertipu terhadap nikmat ini. As-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan kesempatan. Dan kita disihatkan dan disempatkan untuk meraih kemuliaan besar. Kemudian berada di masjid, nikmat tersendiri, tempat terbaik di muka bumi, nikmat besar, sangat agung. Nabi pernah alaihi salatu wassalam ditanya, apa tempat terjelek di muka bumi dan apa tempat terbaik di muka bumi? Saat itu Nabi menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sebab Nabi menjawab sesuai dengan wahyu, ilmu, belum ada ilmu tentang itu. Maka datanglah, tidak lama datang Jibril alaihi salatu wassalam memberitahu bahwa tempat terbaik di muka bumi masajiduha, masjid-masjidnya, dan tempat terjelek di muka bumi adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Tapi coba cermati singkat, pasar walaupun tempat terjelek, bagaimana Islam menjadikan kita yang masuk pasar ini, yang masuk tempat terjelek, bisa tetap meraih kemuliaan besar. Sebab kan perlu orang masuk pasar, perlu jual beli, perlu perdagangan, perlu. Tapi Islam dengan syariatnya yang sangat sempurna menjadikan orang yang masuk pasar itu bisa meraih kemuliaan besar. Ini diantara kemuliaannya. Kalau orang baca doa yang diajarkan Nabi masuk pasar, maka dapat 1 juta hasanah, kebaikan. Ditambah lagi 1 juta pengampunan dosa. Ditambah lagi 1 juta pengangkatan derajat. Ditambah lagi ditambah lagi dibangunkan untuknya istana di surga. 3 juta plus istana. Sekedar masuk pasar di tempat terjelek, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Zikir pagi, zikir habis salat subuh dan habis salat maghrib, ini dibaca. Tapi ada tambahan sedikit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tambahkan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, baru kembali wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahkan saja setelah yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, baru kembali lanjutannya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat bagaimana ajaran Islam. Nah, sekarang itu doa dan kemuliaan ketika bersama dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam masuk di tempat terjelek. Terus bagaimana lagi kalau masuk di tempat terbaik? Masuk di tempat terbaik. Kalau masuk tempat terbaik tidak bisa dihitung-hitung. Bukan hitungannya 1 juta, tidak. Sebab langkah-langkahnya saya ke sana sudah dihitung.
Langkah ke masjid itu sudah dihitung. Terangkat derajat gugur dosanya, terangkat derajat gugur dosanya. Langkahnya saja. Coba lihat kalau orang masuk masjid, apa yang dibaca? Kita baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukalah, kita minta. Nabi yang suruh kita, petunjuk dari Allah kepada nabinya, ajarkan kepada umat doa ini. Doa apa? Minta. Ya Allah, bukalah abwaba, pintu-pintu yang sangat banyak. Pintu-pintu apa? Rahmatik, rahmatmu yang teramat luas. Satu pintu tidak bisa dihitung jutaan. Dan di dalam masjid terdapat abwab, bentuk jamak. Pintu-pintu yang sangat banyak. Pintu-pintunya saja tidak bisa dihitung berapa. Ada pintu ilmu, ada pintu keyakinan, ada pintu takwa, ada pintu dakwah, ada pintu rahmat, ada pintu kasih sayang, ada pintu ampunan, ada pintu iman, ada pintu istiqamah, ada pintu kasih sayang, ada pintu. Terlalu banyak pintu di dalam. Satu pintu itu rahmatnya tidak ada batasnya. Pintu-pintunya sangat banyak. Ini masjid, jemaah. Seperti itu masjid. Pasar saja bagaimana? Terus kalau masjid kita baca doa ini, dan Allah anugerahkan hal itu kepada kita. Nikmat besar, kemuliaan besar. Belum lagi di masjid kita sholat subuh. Woi, jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh berapa? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Apa artinya lebih baik? Atau sebelumnya, dunia beserta segala isinya, apa artinya? Semua kekayaan yang ada di Sopeng? Hah? Iya. Semua kekayaan yang ada di Sopeng. Semua harta yang nampak ataupun yang tersembunyi. Termasuk kalung-kalungnya. Semua kekayaannya ada di Sulawesi, di Indonesia. Dunia beserta segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh ini Allah jadikan lebih baik. Apa artinya lebih baik? Ini kadang banyak keliru ini. Banyak orang yang pahami lebih baik sama. Tidak sama. Apa artinya lebih baik? Kalau di pelajaran matematika, lebih besar. Lebih besar, lebih banyak. Itu tanda ini. Kalau dipakaikan garis turun, jadi K, jadi B. Lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Kalau saya bilang, siapa yang datang ke rumah saya akan kasih yang lebih baik dari 100.000. Yang lebih dari 100.000. Berapa itu? 100.000, 100 rupiah masuk? 100.000, 11.000 masuk? 12.000? 1 juta masuk? 100 juta masuk? 1 miliar masuk? 1 triliun masuk? Masuk. Lebih baik. Sama di Ramadan, khairum min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa itu? Tidak ada batasnya. Ini kalimat tidak ada batasnya. Yang ada hanya batas terkecil. Yang ada hanya batas terkecil lebih dari dunia beserta segala isinya. Berapa? Batas terbesarnya tidak ada. Ini kalimat ini.
Berarti 2 rakaat sebelum subuh bisa 2 kalinya, bisa 2 kalinya dunia, bisa 3 kalinya, bisa 10 kalinya. Semuanya kembali kepada niat, kesungguhan, keikhlasan, hebatnya ibadah, kekokohan ibadah, perjuangan dalam beribadah, dan seterusnya. Kita juga telah dapatkan nikmat ini, belum lagi salat subuhnya, dan saat ini kita berada dalam majelis ilmu. Majelis ilmu nikmat dari nikmat terbesar di muka bumi. Bahkan ad-dunya mal'unah. Nabi mengatakan dunia itu terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, illa kecuali dzikrullah wa ma wala, mengingat Allah, membesarkan Allah dan hal-hal yang mengarah ke situ. Au alim au wa muta'allim. Yang selanjutnya alim, orang yang berilmu, dan muta'allim, orang yang senantiasa belajar. Majelis ilmu mengumpul 3 ini. Di majelis ilmu terkumpul 3 sebab selamat dari laknat. Sebab dalam majelis ilmu kita diingatkan, namanya saja majelis apa? Majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir, diingatkan akan agama Allah, kebesarannya Allah, kemuliaannya Allah. Jadi kita masuk yang pertama, termasuk orang yang berzikir, mengingat Allah. Apalagi kalau ilmunya mengkhususkan pendalaman-pendalaman kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya, kepada petunjuk-petunjuknya, maka sangat luar biasa. Terus orang mendatangi majelis ilmu mau belajar, mau mencari ilmu, berarti masuk muta'allim, masuk termasuk orang yang belajar juga. Kemudian saat dia mendapatkan ilmu dalam majelis ilmu, yang dengan ilmu itu semakin takut dia kepada Allah, maka dia menjadi alim. Itu sifat alim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidak ada yang takut dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama, orang yang diberi ilmu. Yakhsyallah, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah orang berilmu. Di sini urutan alim, ulama, yang ilmunya semakin menambah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ilmu bertambah itu. Subhanallah jamaah. Dalam majelis ilmu terkumpul semua sebab dari laknat. Karena itu berada dalam majelis ilmu, diberikan cinta berada dalam majelis ilmu, itu tanda yang teramat jelas. Orang ini diinginkan kebaikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin. Siapapun, kata Nabi, yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Mari jamaah, saya menyebut ini dalam satu waktu ini, hanya beberapa menit ini, kita sudah dapatkan nikmat besar tiada tandingannya. Dan masih banyak lagi kalau kita urai lebih dalam, lebih luas. Hanya kemampuan kita terbatas. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kesyukuran itu adalah jalan hidup terindah. Kesyukuran itu satu-satunya pintu kalau kita ingin mendapatkan tambahan. Mau bertambah ilmu, syukuri. Mau bertambah iman, syukuri. Mau bertambah takwa, syukuri. Mau bertambah apapun nikmat, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Pasti Allah Subhanahu wa taala tambah. Hanya mau bersyukur harus pandai menggunakan fikiran, melihat nikmat.
pikiran, akal kita. Tembus dengan pikiran kita beragam nikmat dan kebaikan Allah, rahmat dan anugerahnya, kasih sayang dan limpahan karunia-Nya kepada kita. Tembus dengan pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita. Sebab banyak dari kita itu tidak menggunakan pikirannya menembus ke sana. Banyak-banyak nanti merasakan bagusnya. Kapan dia mampu merasakan nikmat? Ketika kehilangan nikmat itu. Ada yang lebih parah lagi, sudah kehilangan tidak sadar. Sementara mensyukuri nikmat jamaah dalam petunjuk Islam, kita tidak hanya sekedar dituntun untuk mampu melihat nikmat yang ada pada kita, tetapi diharuskan juga untuk mampu melihat nikmat yang ada pada orang lain. Untuk semakin mantapnya keyakinan kepada Allah bahwa Allah betul-betul Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Karim, dan beragam sifat-sifat kemuliaan kehebatan lainnya. Itu kesyukuran. Mau lihat buktinya? Coba lihat. Ini doa, kalau dibaca doa ini, maka kata Nabi, kita telah menunaikan syukur hari ini. Kalau kita baca doa ini, kita telah tunaikan syukur hari ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Coba lihat. Allahumma ya Allah, ma asbaha bi min ni'mah, apapun yang di pagi ini saya dapatkan berupa nikmat apapun, au bi ahadin min khalqik, atau nikmat apapun yang ada pada siapapun dari makhlukmu. Coba lihat, disuruh mengucapkan dan menetapkan dua ini. Apapun di subuh ini yang saya rasakan min ni'matin, berupa nikmat apapun, jadi sangat luas. Au bi ahadin min khalqi, atau nikmat apapun yang ada pada siapapun dari makhlukmu. Faminka, maka saya yakin ya Allah hanya datang darimu. Wahdaka, hanya engkau. La syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu. Lihat kalimat terakhirnya, maka hanya untukmu segala pujian, pembesaran karena cinta. Walakas syukur, dan hanya untukmu segala kesyukuran dan penghambaan. Coba lihat nih, bagaimana kalimat yang kapan dibaca, walaupun hanya sekali, sudah bisa menunaikan syukur. Sebab kalimatnya menyuruh apa? Menyuruh untuk melihat nikmat menyeluruh. Kemudian menyandarkannya hanya kepada Allah, tidak boleh yang lain. Sebab tidak akan pernah hamba bersyukur kalau masing-masing menganggap ada selain Allah yang memberi. Tidak bisa. Harus faminka wahdaka la syarika lak. Hanya datang darimu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu di sini. Ibadah, berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya harus hanya kepada Allah. Kapan kita serahkan kepada selain Allah, syirik. Demikian pula terhadap keyakinan ini. Ini syirik terhadap nikmat, syirkun ni'mah. Kapan kita yakini ada selain Allah yang memberi? Syirik. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandai kita mensyukuri nikmat-nikmat besar. Caranya harus punya kemampuan berfikir. Lihat. Di antara cara hebat untuk bersyukur, memahami nikmat kita adalah
lihat yang dimiliki orang lain yang di bawah kita, yang di bawah kita. Saya alhamdulillah banyaknya nih kematian, banyaknya nih, tapi saya alhamdulillah. Kapan kita lihat banyaknya orang sakit, banyaknya orang tapi berarti alhamdulillah. Ada corona sudah berapa tahun? 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Lihat, alhamdulillah saya sudah bisa punya ini. Alhamdulillah saya bisa punya ini. Alhamdulillah saya. Lihat, sebelumnya saya masih malas sholat. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah bisa ke masjid. Alhamdulillah bisa terjaga 5 waktu. Alhamdulillah bisa ada tambahan sholat-sholat sunnah. Kemampuan mensyukuri nikmat. Dan di kesempatan singkat ini saya ingin mengingatkan bahwa Ramadan yang terdekat, yang sudah sangat dekat ini, kalau kita ingin menjadikannya Ramadan terindah dalam hidup kita, maka sambut dia dengan nilai-nilai kesyukuran. Sambut dia dengan kekuatan kesyukuran. Beramadanlah dengan pondasi kesyukuran. Kesyukuran terhadap nikmat akan menjadikan kita sangat mudah berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang awalnya panggilan dari langit. Di awal malam datangnya bulan, panggilan dari langit. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri amsik. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Banyak kebaikan di luar Ramadan, tetapi kebaikan dalam bulan Ramadan tiada tandingannya. Kalau memang betul-betul mau kebaikan, bersegera betul di sini. Wa ya baghiyasy syarri amsik. Wahai yang menginginkan kejahatan, amsik, tahan. Jangan sampai melakukan kejahatan di dalam bulan Ramadan. Mau terindah, syukuri. Saya kasih pendekatan akal untuk memahaminya, bahwa kekuatan syukur itu penggerak yang sangat hebat. Contoh, kita tertimpa musibah, anak sakit atau apa, anak sakit, tanggal-tanggal tua lagi. Alhamdulillah ada gaji kita 5 juta per bulan misalnya. Keperluan per bulan biasanya pas-pasan 5 juta itu, listriknya, biaya ininya, makannya, apanya, semuanya sudah. Tetapi sudah tanggal tua, habis, anak sakit, perlu apa? Dokter bilang harus operasi, minimal simpang uang dulu 3 juta. Harus cari tambahan 3 juta. Kita berpikir kemana? Yang paling praktis halal meminjam. Dan cara meminjam yang terbaik, ini di luar pembahasan, cara meminjam yang terbaik adalah niatkan dan pasang tekad, saya akan bayar dan minta tolong kepada Allah. Itu cara meminjam. Pasti saya bayar. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Yang seperti ini dalam sebuah hadis disebutkan, pasti Allah bantu. Banyak pinjaman tertunda, tidak terbayar, sebab memang orang yang meminjam tidak ada keinginan, niat untuk mengembalikan. Akhirnya dipersulit. Kita meminjam. Kalau ada beberapa orang teman, maka yang mana yang akan kita datangi? Yang kita datangi pasti orang yang paling
hebat rahmatnya, kasih sayangnya, perhatiannya, baiknya sama kita. Kita datangi teman itu, dan teman ini memang Masya Allah, dia punya kemampuan memang melihat orang-orang susah juga. Kita yang kadang sulit mengungkap, mau meminta ini, dia tahu, saya tahu kamu susah ini, ayo. Dia yang buka pintunya. Ayo, perlu berapa? Kalau saya bisa, insya Allah saya bantu. Diungkaplah, saya perlu 3 juta ini, insya Allah 3 bulan saya akan tuntaskan. Dia akan potong gajinya, irit selama 3 bulan, ambil 1 juta. Teman kita masuk, datang membawa uang merah beberapa lembar. Ketika dia datang masuk membawa, hati sudah tenang, lebih tenang. Ini yang kamu inginkan. Alhamdulillah, semakin tenang. Kita hitung, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Masih ada lebihnya, 4 juta. Kenapa 4 tuh? Saya hanya minta 3. Dia bilang, iya, kenapa sampai lebih ini? Saya hanya minta 3. Kata teman ini, 3 itu pinjaman, 1 jutanya uang besuknya, patwa'na. Uang besuknya saya kepada anak-anak sakit. Tambah bahagia? Kita tambah bahagia sebab kita rasakan. Kita lihat, kita rasakan. Ini cara merasakan nikmat pada manusia. Kita rasakan lagi. Kita pulang bahagia, alhamdulillah. Walhasil anak-anak sembuh sudah. Tiba gaji bulanan, penggajian, kita bertekad keluarkan. Ambil 1 juta, datangi teman. Dengan bahagia, dengan senang kita datangi. Alhamdulillah, ini sudah ada. Anak-anak sembuh, alhamdulillah. Tapi teman ini bilang, ini 1 juta yang kamu bawa, ambil sebagai hadiah. Senang? Kamu senang. Tapi kalau ternyata dia bilang lagi 2 juta yang tersisa hadiah juga. Luar biasa. Semua orang yang punya hati, akal, fitrah pasti mampu merasakan enaknya kondisi itu. Itu kondisi apa? Mampu melihat dan merasakan nikmat. Coba miliki yang seperti itu terhadap nikmat Allah. Jelas? Tapi kisah kita belum sampai di situ. Kisah penontonnya di akhir. Lihat di akhir. Apa itu? Ketika teman yang memberi pinjaman ini datang ke kita. Datang ke kita. Apa? Mau minta bantuan. Datang ke rumah dulu. Ada acara walimahan, anak-anak mau menikah. Bantu-bantu mengatur tenda, bantu-bantu. Kira-kira bagaimana sikap kita? Kalau orang ini mengajak kita untuk keluarkan tenaga, gimana sikap kita? Cepat-cepat. Kapan? Biar belum ada acara dia sudah datang dulu. Iya. Dan pekerjaan itu akan jadi apa? Pekerjaan paling nikmat. Ayo. Itu pekerjaan akan jadi kerja paling enak itu. Membantu. Bahagia betul itu. Enak betul itu kerja. Kenapa? Itu kerja dasarnya kesyukuran. Syukur yang dasarnya mampu merasakan nikmat. Itu kita mampu rasakan terhadap nikmat kebaikan dari orang.
Kalau kita mampu rasakan, wujudkan sehubungan dengan nikmat Allah, maka di sanalah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Panggilan-panggilan solat, apalagi Ramadan yang memang anugerah tiada tandingannya, itu akan menjadi apa? Solat terindah. Akan menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Syukuri. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ini Ramadan. Gimana? Wah. Alhamdulillah. Terhadap penyakit COVID, sekian ratus ribu yang wafat, tidak diberi lagi kesempatan berjumpa Ramadan. Terus penyakit lain sekian puluh ribu, penyakit lain puluh ribu, bencana lain jutaan orang. Tapi kita masih terpilih untuk berniat mengupayakan Ramadan. Nikmat besar. Karena itu, mau menjadikan Ramadan terbaik, ternikmat, syukur. Caranya mulai sekarang berniat. Mulai sekarang berniat. Ya Allah, Ramadan nanti saya akan jadi yang terbaik. Ya Allah, puasa saya akan puasa yang terindah, paling ikhlas. Salat saya, mengaji saya, sedekah saya. Ya Allah, bertekad betul. Nanti 10 terakhir ya Allah, saya akan. Di antara cara mengingat itu, ingat keindahan-keindahan bersama Ramadan. Itu merespon itu kekuatan syukur. Ingat keindahan bersama Ramadan. Saat kita di Ramadan, enaknya Ramadan, Masya Allah. Waktu saya memberi makan, buka bersama, Masya Allah. Waktu saya mengaji, tadabbur sendiri atau bermajelis, Masya Allah. Waktu saya sholat tarawih, sholat malam, waktu saya beriktikaf, ingat keindahan-keindahan itu. Itu akan mendorong kekuatan syukur. Apalagi mulailah wujudkan kesyukuran sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan. Salat kita harus lebih meningkat. Ramadan mulai bersiap. Orang yang betul-betul mensyukuri Ramadan adalah orang yang melakukan persiapan. Kalau misalnya pertandingan bola, ada klub bola yang dikasih kesempatan bermain akan dapat puluhan juta, ratusan juta. Kalah, menang, dapat. Apalagi kalau menang. Dan ada yang terpilih. Ada orang yang terpilih. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia syukuri betul. Bagus. Kesempatan ini. Apa yang dia lakukan? Latihan terus itu. Dia bahagia betul. Bahagianya gimana? Latihan terus. Pasti latihan terus. Mau masuk Ramadan, kalau kita syukuri, itu akan latihan terus. Anggaplah latihan. Dan itu akan memberi masuk Ramadan kalau orang sudah latihan, seperti pemain bola, kalau masuk lapangan tidak ada latihannya, gimana? Ayo, bisa bermain berapa menit? Mungkin baru 1 kali minta offside sudah. Minta keluar sudah. Sebagaimana banyak dari kita kaum muslimin, semoga Allah menuntun kita seluruhnya. Awal-awal Ramadan, semangat sekali. Pertengahan Ramadan mundur. 10 terakhir Lebaran duluan. Lebaran duluan sudah. Pikirannya Lebaran sudah. Yang ramai mal-mal sudah, masjid sudah. Habis.
Ramadan itu kata para ulama, bulan Rajab ini sekarang, pertengahan. Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban, bulan setelahnya, adalah bulan penyiraman, pemeliharaan. Dan Ramadan adalah bulan panen. Ramadan itu bulan panen. Bukan baru mau berpuasa awal masuk Ramadan. Bukan baru mau membaca Al-Quran awal masuk Ramadan. Tidak. Sekarang dia sudah aktifkan puasa Senin Kamis, puasa 3 kali dalam sebulan. Apalagi yang punya kalla, punya utang puasa, harus cepat. Masuk Sya'ban, semakin hebat puasanya. Nabi alaihi salatu wassalam masuk Sya'ban, apa yang terjadi? Bagaimana puasanya Nabi di bulan Sya'ban? Puasanya Nabi di bulan Sya'ban, sebagian hadits menyebutkan seolah-olah Nabi menyambungnya, seperti Nabi sambung ini. Tapi tidak ya, hadits lain menunjukkan ada selanya. Walaupun hanya sehari 2 hari, ada selanya. Tapi itu menunjukkan luar biasa puasanya Nabi di bulan Sya'ban. Salah satu hikmah besar adalah untuk kesiapan dan wujud kesyukuran mau memasuki Ramadan. Robah Ramadan kita jamaah. Jadi lebih baik dengan cara mulai sekarang kita robah. Perhebat bacaan Quran, mulai khatam ini, mau khatam ini, mau baca ini. Sya'ban tambah meningkat. Solat permantap. Dan semua ibadah tadi yang merupakan wujud kesyukuran, persiapan untuk Ramadan, tegakkan sebagai wujud kesyukuran pula. Berpuasa karena kesyukuran kepada Allah, sehingga jadi ibadah duluan. Solat di atas nilai kesyukuran, belajar di atas nilai kesyukuran, membaca Al-Quran di atas nilai kesyukuran. Semua ibadah diwujudkan dengan nilai kesyukuran. Sehingga apa? Dia terbiasa di atas kesyukuran. Masuk Ramadan, perjumpaan awal akan menjadi perjumpaan yang teramat indah. Bahkan semakin dekat Ramadan akan semakin indah. Harus robah. Saya mau ajak berpikir. Coba. Hasil Ramadan apa? Takwa. Iya kan? Hasil Ramadan apa? Takwa. Apa itu takwa? Salah satu orang yang takwa, bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa. Berarti selesai Ramadan, selesai puasa, selesai sholat, selesai ini, apa yang kita dapat? Takwa. Keluar Ramadan ada apa? Ada takwa, ada bekal. Kalau orang punya bekal, bisa berlanjut dalam perjalanan. Lanjut. Demikian pula kalau orang punya bekal dalam bulan Ramadan, akan lanjut. Lanjut puasanya, sholatnya, bacaan Qur'annya, lanjut. Ya, walaupun tidak bisa sama, mungkin tidak bisa sama dengan Ramadan, tidak ada masalah. Sebab Ramadan memang bulan spesial. Tetapi mengaji, belajar, membaca Quran, bersedekah, memberi makan, sholat dan seterusnya, tetap lanjut. Tapi banyak di antara kita terputus. Untung-untung kalau selesai bulan Syawalnya. Untung-untung kalau dia bisa selesaikan 6 hari Syawal. Ada yang hanya selesai 3 hari. Ya, innamal a'malu binniyat. Cocok juga. Sudah mulai 3 hari, insyaallah dengan niatnya sampai juga. Cocok juga. Tapi masalahnya kalau 3 hari ini karena kelalaian,
nanti pi. Akhirnya tinggal 5 hari. Itu pun 5 hari tidak bisa diselesaikan 2 hari. Banyak acara, banyak undangan, makan kambing, makan ini, tidak tuntas. Jadi jamaah, mensyukuri nikmat adalah kekuatan besar. Mensyukuri nikmat adalah perkara yang akan menjadikan Ramadan kita Ramadan terhebat. 4 hari tadi, 5 hari. Jadi harus bisa berRamadan dengan cara yang terbaik. Mulai, terutama niat. Kenapa ada yang berhenti, tidak bisa lanjut? Bekalnya habis. Ayo ukur diri kita di situ. Bekal habis. Saya ini sampai di mana ya? Setelah Ramadan saya biasanya membacanya berakhir di mana itu? Tidak lanjut bacaan Quran. Tidak lanjut ini. Kayak seperti hilang suasana Ramadan. Itu apa? Tanda-tanda bekal kurang. Itu tanda itu. Tidak usah. Jangan kita terlalu menganggap diri wah hebat sekali saya sudah. Tidak. Sifat orang yang semakin baik semakin melihat kekurangannya. Apalagi kalau kekurangan itu nyata itu termasuk ukuran nyata. Kemampuan kita melemah. Masuk Syawal sudah sangat melemah. Kenapa? Bekal. Itu artinya apa? Yang kita kumpul di bulan Ramadan kurang. Dan itu hampir berjalan setiap tahun. Harus berubah. Salah satu cara merubah dengan kekuatan kesyukuran, dan syukuri mulai dari sekarang. Syukuri mulai dari sekarang. Jangan hanya diniatkan untuk latihan, tetapi sholat 5 waktu kewajiban, kemuliaan besar dan seterusnya. Tapi tambahkan niat sebagai persiapan untuk Ramadan. Tambahkan niat dalam ibadah-ibadah besar kita. Sehingga apa jamaah? Kalau Allah takdirkan kita tidak berjumpa dengan Ramadan, sakit, atau misalnya tidak bisa puasa, sakit, atau Allah takdirkan wafat kita, semoga Allah hidupkan kita terus. Tapi kalau ada yang ditakdirkan wafat, maka apa? Dengan niat tadi sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan dengan niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa? Sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya mau menjadikannya Ramadan begini paling hebat, maka apa? Kalau ditakdirkan meninggal dan dia sudah mulai puasa Senin, sebab dia mulai perhebat niatnya, tekadnya dan seterusnya, maka jamaah ditakdirkan meninggal, dia sudah dapat pahala sesuai dengan niatnya. Hebatnya itu agama, baiknya itu agama. Harus mulai dari sekarang perhebatnya. Kalau Allah takdirkan kita masuk, maka sampai. Selanjutnya, di antara kesyukuran terhadap nikmat Ramadan, kita bukan hanya berniat dan memulai, berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang selamat, sehat, menjumpai Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan sampai kepada saya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.